Halo guys, menurut saya salah satu masyarakat adat yang ada di Indonesia yang paling garis keras membela Pak Jokowi adalah masyarakat adat suku Dayak guys ya. Ini terutama dari kasus si Rocky Gerung ini kita dapat melihat masyarakat adat paling keras, paling garis keras ya, paling ekstrim membela Pak Jokowi dan mereka mengutuk, mengecam keras ucapan yang dilakukan oleh Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi dengan mengatakan presiden kita bajingan tolol. Nah ini teman-teman dapat melihat videonya, saya temukan dari Instagram Abu Janda guys ya. Jadi video ini dikenakan batasan usia, saya nggak tahu nih apakah bisa lolos di YouTube dikenakan batasan usia juga atau tidak ya. Tapi kita coba dulu. Nah teman-teman mari kita saksikan ya. Kita bersama-sama mengikuti. Wow, ini ada seekor babi guys ya, dengan gambar foto Rocky Gerung. Rocky Gerung, mulutmu adalah harimau. Mulutmu adalah harimau, Rocky. Sorry guys, saya sensor videonya. Oh ini darah celeng ya, darah babi. Oh diminum guys. Astagfirullahaladzim. Wow, darah babinya diminum guys ya. Ini mungkin sebagai simbol, sebagai tanda bahwa masyarakat adat Dayak benar-benar serius menanggapi secara serius ucapan dari Rocky Gerung. Jadi darah babi tadi merupakan simbolik ya. Babinya digorok, darahnya diminum, menandakan bahwa masyarakat benar-benar serius, benar-benar mengecam kata-kata yang sudah dilontarkan oleh Rocky Gerung. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, arus. Saya selaku warga Dayak Kehormatan Dewan Adat Dayak Pangkalan Bud, mohon atensi Pak Kapolri dan Pak Menko Polhukam Mahfud MD. Pak Jokowi pernah diberi gelar Raja Dayak. Wajar kalau suku Dayak tidak terima rajanya dihina begitu keji oleh Rocky Gerung. Sekarang suku Dayak di seluruh Kalimantan sudah bergerak menuntut agar Rocky Gerung ditangkap. Kalimantan Tengah. Kalau Rocky Gerung menghina Jokowi atau presiden menghina juga Raja Dayak. Kalimantan Barat. Masyarakat adat Dayak adalah telah melanggar tatanan adat dan kearifan lokal masyarakat adat Dayak. Kalimantan Timur. Rocky Gerung, mulutmu adalah harimau. Mulutmu adalah harimau, Rocky. Tolong atensi Pak Kapolri dan Pak Menko Polhukam, dengarlah aspirasi suku Dayak ini yang minta Rocky Gerung segera ditahan. Terima kasih, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, arus. Wow, ternyata Pak Jokowi ini sudah digelari sebagai Raja Dayak guys ya. Jadi wajar masyarakat adat Dayak mengecam keras, mengutuk kata-kata yang sudah dilontarkan Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi. Salam NKRI. Saya Noviana mengajak seluruh rakyat Indonesia khususnya yang berada di Jabodetabek yang memang mencintai Pak Jokowi, mencintai NKRI, menginginkan Indonesia damai, maka bergabunglah dengan saya dan teman-teman di Jakarta dalam aksi bela negara yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023. Titik kumpul di Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat jam 11 siang. Aksi akan dilakukan di Polda Metro Jaya dan juga Mabes Polri, di mana tuntutan aksi itu adalah pertama, mendesak, meminta pihak kepolisian agar segera menindaklanjuti laporan yang sudah diterima terkait apa yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung tidak hanya melakukan penghinaan kepada Pak Jokowi, tetapi sudah melakukan ujaran kebencian, membuat gaduh bangsa ini dan memprovokasi. Yang kedua, kami pun meminta kepada pihak kepolisian agar menangkap para aktor dan provokator yang teriak-teriak ingin memakzulkan Jokowi. Ayo, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, aksi ini bukan serta-merta untuk membela Pak Jokowi saja, tetapi aksi ini adalah sebagai bentuk kepedulian kita sebagai anak bangsa yang memiliki tugas
dan kewajiban untuk menjaga simbol-simbol negara, di mana ketika simbol-simbol negara sudah dilecehkan, dihina, maka sebagai anak bangsa kita wajib melindunginya dan menuntut orang-orang yang sudah melakukan hal-hal tidak terpuji. Apa yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung udah jelas-jelas itu sangat bertentangan dengan Pancasila, dengan adab budaya Indonesia yang dikenal dengan budaya Timur. Ingat, mengkritisi itu sangat diperbolehkan dan diatur dan diakui oleh undang-undang karena negara kita adalah negara yang demokrasi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung bukanlah suatu kritikan, melainkan adalah sebuah penghinaan, ujaran kebencian dan provokasi. Ayo bergabung bersama saya dan teman-teman aktivis di Jakarta sekali lagi di tanggal 3 Agustus 2023 tepatnya hari Kamis. Kita kumpul bersama-sama di Patung Kuda Monas. Jangan katakan mencintai Jokowi, mencintai NKRI jika kalian hanya duduk diam melihat semua ini. Salam NKRI. Wow, ajakan yang luar biasa dari Mbak Novi untuk teman-teman yang mau bergabung agar menuntut Rocky Gerung ini diproses, guys, ya. Lalu yang berikutnya ini juga sekaligus melakukan aksi demonstrasi untuk menunjukkan ya kepada orang-orang, sekelompok orang tertentu yang selama ini melakukan aksi demo memakzulkan Pak Jokowi, membuat acara khusus untuk memakzulkan Pak Jokowi. Nah, mungkin sekarang momen yang tepat, momen yang pas agar mereka bisa melihat, mereka bisa menyaksikan bahwa masyarakat Indonesia tidak tinggal diam ketika Presiden Jokowi diinjak-injak, apalagi ketika Presiden Jokowi mau dilengsarkan, mau digulingkan, mau dimakzulkan sebelum masa jabatannya berakhir, ya. Jadi jangan cuma kalian yang bisa demo, ya, orang lain nggak bisa demo. Ya. Jangan cuma karena kalian sakit hati dengan Pak Jokowi, kalian demo, kalian berpikir bahwa orang yang mencintai Pak Jokowi ini nggak bisa berdemo. Ya. Jadi kalian bikin demo, ya, akan ada demo tandingan. 10 Agustus kita bikin gara-gara. Khusus buat Bapak Listio Sigit, juga kepada polisi-polisi yang lainnya, juga para penegak hukum, apakah omongan Rocky Gerung ini tidak berbahaya buat Indonesia ini? 10 Agustus kita bikin gara-gara, kita bikin masalah. Apakah dengan ucapan ini masih kurang Bapak Polri dan para penegak hukum? Karena ada orang yang sengaja mau membuat gara-gara di Indonesia. Apakah ini bukan golongan teroris, Pak Kapolri? Saya tanya. Bapak Listio Sigit yang terhormat, Bapak TNI yang terhormat, apakah orang yang seperti ini, pembicaraannya yang seperti ini tidak membahayakan negara kita? Bukankah ini sebuah ancaman? Apakah orang yang tergolong yang namanya teroris itu hanya memiliki senjata saja atau seorang pelaku bom saja? Apakah ini orang yang tidak mengakui pemerintahannya bahkan mengancam negara kita itu tidak tergolong teroris, Pak Kapolri? Saya ingin tanya, apakah omongan Rocky Gerung yang seperti ini 10 Agustus kita bikin gara-gara, bahkan akan mengancam yang namanya kemacetan di jalan Bekasi, mahasiswa dan sebagainya? Apakah ini bukan sebuah ancaman buat negara kita, Bapak Kapolri? Saya yang tanya, tolong Bapak Kapolri respon dong pertanyaan saya. Apakah organisasi-organisasi di luar negeri sana yang tidak pernah mengakui pemerintahnya itu kan dianggap teroris? Apakah yang namanya Rocky Gerung ini termasuk juga golongan itu? Saya orang bodoh hukum, tetapi
ada mengerti Pak Kapolri. Apakah omongan-omongan Bapak Rocky Gerung ini tidak berbahaya buat negara kita? Apakah tidak mengandung unsur ancaman buat negara kita, Bapak? Tolong Bapak Listio Sigit jawab pertanyaan saya. Sekali ini saja. Tolong Pak. Apakah dengan nada-nada akan membuat kemacetan 10 Agustus, akan membuat gara-gara, akan membuat masalah untuk negara ini? Pencipta yang namanya kegaduhan ini tidak berbahaya buat negara kita, Bapak? Saya tanya sekali lagi, apa tidak berbahaya? Nanti saya akan upload sepenuhnya ya di YouTube mengenai Rocky Gerung, pembicaraan yang full kelanjutan. Selain dia mengatakan Bapak Jokowi bajingan yang tolol itu, kemudian Bapak Rocky Gerung mengancam negara kita ini 10 Agustus kita akan membuat gara-gara. Nah, menurut saya Pak Kapolri, saya orang awam biasa, rakyat biasa. Kalau di luar negeri sana ya, orang yang tidak pernah mengakui kepemerintahannya, tidak mentaati undang-undang pemerintahnya aja itu sudah dianggap golongan terorisme, Pak. Bagaimana dengan di negara kita sendiri? Apakah ini selalu akan kebal hukum, Pak? Ancaman-ancaman buat negara kita ini. Tolong dong juga sampaikan kepada aparat-aparat yang lainnya, juga Bapak Menhan. Ini coba ditelaah ini Bapak. Ya, semua bapak-bapak yang terhormat, omongan Rocky Gerung ini apakah tidak berbahaya pada negara kita? Tolong dong. Ya, kalau memang ini dia tidak mengakui itu, ya lepaskan saja dia dari negara Indonesia ini. Buang jauh-jauh dari negara kita. Ini orang-orang udah berbahaya. Bahkan tepat tanggalnya, bulannya dia ini merencanakan sesuatu, Pak. Ini kan sesuatu yang berencana, Pak. Tolong Bapak Listio Sigit, Bapak Kapolri yang terhormat, tanggapi dong. Ini masalah Rocky Gerung mengenai 10 Agustus akan membuat gara-gara, akan membuat kemacetan, akan diusahakan pula, akan kita cari masalah. Coba jelasin kepada publik ini, jangan tiarap aja Bapak. Ya. Selama ini saya tidak pernah menyentil nama Bapak di publikasi ini. Tapi kali ini saya ingin bertanya, tolong dijawab ini pertanyaan saya Bapak. Terima kasih Bapak. Salam untuk NKRI. Oke guys ya, semakin banyak muncul desakan, muncul tuntutan dari masyarakat awam, masyarakat rakyat jelata, rakyat biasa yang menuntut agar Kapolri jangan sampai tidak bertindak apapun terhadap Rocky Gerung ya. Artinya masyarakat menginginkan agar Rocky Gerung ini diproses ya. Dan masyarakat jelas kecewa dan tidak menerima jika pelaporan terhadap Rocky Gerung ini ditolak ya. Karena kemarin memang ada laporan untuk Rocky Gerung yang ditolak oleh Bareskrim ya. Karena dengan alasan delik aduan itu harus oknum yang bersangkutan yang merasa dirugikan yang melaporkan ya, tidak boleh diwakilkan. Oke guys, kita dengarkan lagi yang lain. Laporin, ujung-ujungnya ditolak, kasihan. Assalamualaikum abang, izin setit ya abangku. Ya inilah abang, letak berbedanya kita. Abang berdiri sebagai pendukung Prabowo Subianto, saya berdiri sebagai pendukung Ganjar Pranowo. Inilah yang membedakan antara kita. Saya dan kami relawan Ganjar Pranowo merasa sakit hati dan tidak terima ketika Bapak Jokowi dihina oleh Rocky Gerung, sehingganya kami melaporkan Rocky Gerung. Saya tidak heran ketika abang mendengar ada berita bahwasannya laporan kami ditolak, lalu abang terlihat sumringah dan gembira sekali. Kami tidak heran, karena memang Rocky Gerung kan ada di barisan junjungan abang, gitu loh. Tapi ingin saya katakan, di Polda Metro Jaya laporannya diterima bang, ya. Oke, kalau saya pribadi menangkapnya seperti ini ya, bukannya Pak Prabowo itu dekat dengan Pak Jokowi ya saat ini. Lalu kenapa
ada pendukung dari Pak Prabowo ketika menyaksikan Rocky Gerung ngata-ngatain presiden seperti itu ya, mereka kok malah mendukung Rocky Gerungnya ya, malah menertawakan laporannya yang ditolak, menertawakan relawan-relawan dari Pak Jokowi. Artinya di sini kita bisa melihat mana yang benar-benar tulus, mana yang munafik. Mohon maaf ya. Teriak kencang-kencang, laporin. Ujung-ujungnya di... Bangga ya Pak, ada orang menghujat, mengeluarkan kata-kata kotor, dilaporin gagal. Bangga ya sebagai rombongannya. Berarti rakyat harus makin cerdas. Mana rombongan yang tukang menghujat, mana yang tidak. Demi ambisi kekuasaan apapun dilakukan. Orang menghujat kok dibela dan merasa bangga punya teman penghujat. Lucu. Halo Sobat Indonesia, selamat pagi. Halo Bapak Rocky Gerung yang ganteng, baik hati. Ini buat sampean ya. Sampean yang bilang Bapak Jokowi itu bajingan tolol, ya. Sampean itu orang pintar loh. Masa mengeluarkan kata-kata kayak gitu? Emang Pak Jokowi selama ini salah apa sama kalian? Sama kamu? Hah? Kamu kami lihat debat di TV sok pintar Rocky Gerung, suka mengkritik-kritik orang. Tapi ini loh kepala negara kita. Pak Jokowi selama ini kerja buat siapa? Buat istri anaknya atau buat masyarakat Indonesia seluruh ini? Kamu tuh lo bersyukur eranya Jokowi ini. Kalau eranya Soeharto mungkin kepalamu tuh sudah hilang, Pak Rocky Gerung ya. Ingat itu. Kalau nggak percaya ini kepala sudah hilang kalau di era Soeharto. Kalau zamannya Soeharto dulu, kalau kepalamu nggak percaya sudah, gali sudah kubur itu. Oh. Kalau kamu keluar bahasamu nggak pikir-pikir kayak gitu ya sudah selesai kamu. Masih untung kamu. Zaman Jokowi ini masih kasihan sama kalian semua itu, yang menghina dia itu, nggak bosan-bosannya. Seenak aja ngomong itu. Nanti kalau sudah ditangkap polisi, baru nangis. Baru pura-pura sakit, dipanggil pengadilan pura-pura sakit, segala macam. Tolong Pak Kapolri, tolong ditangkap itu, proses sudah itu. Bila perlu diceploskan sekalian penjara, gak usah dikasih keringanan itu, langsung penjara aja itu Rocky Gerung itu. Memang biadab dia itu. Oh. Terima kasih. Rocky bertobatlah. Hei Rocky, sebetulnya saya tidak mau komentari ini kata-katamu kepada Jokowi. Sejak dulu saya mengikuti video, kamu terlalu banyak menghina Jokowi, tapi kamu bungkus dengan kata-kata mengkritik. Itu tidak benar. Yang banyak kamu pakai itu menghina. Nah sekali ini memang membuat saya tergerak karena Anda mengatakan di permulaan itu pada tanggal 10 Agustus nanti kita akan membuat gara-gara. Nah, kenapa membuat gara-gara? Itu artinya Anda sedang merencanakan makar, sedang menggerakkan orang, menghimpun orang untuk melakukan makar. Lalu Anda katakan itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena sudah melakukan diskusi di mana-mana, diskusi dengan menteri, diskusi dengan dirjen, diskusi dengan DPR, dan semuanya tidak diperhatikan, diabaikan. Lah, kalau kata-katamu menghina aja apa diperhatikan? Ya enggak lah. Pakai kata-kata yang membangun, yang bisa mendukung apa yang sudah dibangun oleh pemerintah. Kalau ada kritik di situ ya silakan kritik, tapi jangan menghina-hina terus. Anda katakan bahwa Anda tidak menghina Presiden Jokowi. Anda tidak menghina Jokowi, yang Anda hina itu adalah Presiden. Lah Presiden itu apa, Rocky? Jangan terus menyesatkan orang. Presiden itu jabatan. Jabatan itu sifatnya netral dari dulu, dari sekarang. Jabatan itu tidak bergerak, tidak bisa buat apa-apa tanpa orang yang ada di dalamnya.
Dan sekarang presiden itu yang mengisi jabatan itu adalah Jokowi. Dan itu yang Anda hina. Bukan hanya kritik, Anda hina itu. Lalu Anda katakan bahwa saya bisa menghina presiden. Oke. Tetapi yang Anda hina itu bukan presiden. Tapi yang Anda hina itu adalah Presiden Jokowi. Anda katakan dia mempertahankan legasinya. Dia mondar-mandir ke Cina untuk menawarkan IKN. Karena dia nanti sebentar lagi dia akan turun lalu tidak jelas nasibnya. Lah, presiden itu dia tidak gelisah nasibnya, itu jabatan itu tidak gelisah nasibnya karena dari waktu ke waktu dia akan diisi oleh orang. Jadi itu artinya perkataan Anda itu sedang tertuju kepada Jokowi. Nasibnya Jokowi itu sudah jelas, Rocky. Lalu kalau Anda katakan tidak memikirkan kita, hanya memikir nasibnya sendiri, itu kan pembodohan kepada masyarakat. Sebaiknya Anda itu bertobat, Rocky. Anda itu pinter. Tetapi jangan pakai kepintaran untuk menyesatkan orang-orang yang tidak paham. Ya, betul. Karena tidak ada gunanya. Kalau seorang ilmuwan itu harus berpikir objektif, ya, memberikan pemikiran-pemikiran yang benar, yang sesuai dengan fakta, bukan hanya dengan menghina-hina saja. Lalu Anda mengatakan bahwa saya mengkritik kebijakan. Oke, setuju itu. Siapapun itu setuju kalau mengkritik kebijakan. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa mengkritik kebijakan Jokowi, perpindahan IKN ke Kalimantan, oke, sekarang kalau Anda itu mengkritik itu, Anda mengulas apa kekurangannya, apa kelemahannya, atau apa yang merupakan bencana bagi negara ini jika dipindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Ulas dari segi ekonominya. Jangan sebut-sebut Jokowinya, tapi kebijakannya, ulas itu. Coba ulas dari segi ekonomi, apa kekurangan atau malah bencana yang akan datang jika nanti dipindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan. Yang kedua, misalnya, ulas dari segi politik. Di mana bencana yang akan datang di Indonesia kalau misalnya sudah dipindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Ulas dari segi agama, ulas dari segi pendidikan, ulas dari segi sosial. Itu namanya mengkritik lalu memberikan solusi. Jadi jangan bilang, oh saya hanya mengkritik aja, itu solusi cari sendiri. Kan saya sudah bayar pajak. Itu nggak benar. Seorang ilmuwan itu berpikir, mengkritik, memberikan jalan. Itu artinya kan Anda sedang menawarkan, ini loh yang benar. Kalau Anda memindahkan dari ibu kota Jakarta dari ibu kota Indonesia dari Jakarta ke IKN, itu kekurangannya ini, maka yang lebih baik ini. Jadi jangan asal ngomong. Yang terakhir, Anda menyebutkan bajingan, ya. Anda bilang itu kata bajingan bagus, sekarang bilang bagus. Tapi kalau lihat kata-kata dalam bahasa Indonesia dalam kamus, kata bajingan itu jahat, penjahat itu, pencopet itu, kata-kata bajingan. Lalu Anda bilang itu bagus. Itu jangan membodohi orang, Rocky. Kalau kita lihat, saya barusan membaca artikel tentang itu juga. Itu kalau lihat sejarahnya, itu bajingan itu kan orang yang membawa gerobak, ya. Lalu lama-lama itu dipakai sebagai alat transportasi. Tetapi orang-orang ini kemudian itu menjadi umpatan-umpatan kata bajingan itu karena orang-orang yang membawa gerobak itu yang menjadikan alat transportasi itu mencuri sehingga menjadi umpatan dia itu menjadi bajingan. Lah kalau Anda mengatakan bahwa itu kata-kata baik, lah jangan membodohi itu orang terus ya, Rocky. Kasihan dirimu, kasihan sekali dirimu. Saya sendiri sebetulnya itu kagum sama kamu itu karena orangnya bukan hanya pinter, tapi cerdas. Nah, pakailah kecerdasanmu itu untuk mendatangkan kebaikan bagi lebih banyak orang di negara ini. Jangan pakai kecerdasanmu untuk menyesatkan banyak orang. Sehingga semakin banyak perselisihan-perselisihan, kebencian-kebencian, karena ada orang yang tidak senang dengan kebijakan Jokowi, atau orang tidak senang kepada PDIP Perjuangan misalnya, lalu Anda membodoh-bodohi itu, karena mereka tidak paham apa yang Anda katakan, lalu mereka menentang. Dan akhirnya negara kita menjadi rusak. Sebaiknya Anda bertobat, ya, sebelum terlambat. Ingat, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk berbuat baik. Kesempatan untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Kalau kamu lakukan itu, Rocky, yakin bahwa hidupmu semakin baik. Sebab ada banyak orang yang mengatakan, dan saya pikir itu benar, apa yang keluar dari mulut, itu yang ada di dalam hati. Kalau kata-kata yang keluar dari mulut itu yang kotor-kotor, itu artinya isi otak, isi hati kotor. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena yakin, ya, mulut itu ya dipakai sebetulnya untuk membangun seseorang. Jangan dipakai untuk mengeluarkan sesuatu seperti lubang yang lain untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dalam tubuh kita. Jangan. Pakailah mulutmu dengan baik agar mulutmu menjadi terhormat.
Dengar itu ya Rocky ya. Bertobat. Dengar itu Rocky ya. Bertobat. Pakailah mulutmu untuk menyuarakan hal-hal kebaikan. Gunakanlah kecerdasanmu untuk mendatangkan kebaikan. Bukan Anda menggunakan kecerdasan untuk menyesatkan banyak orang. Luar biasa sekali ya, banyak pesan-pesan, makna-makna positif yang disampaikan oleh Bapak ini ya. Apabila dari mulutmu keluar kata-kata yang gak pantas, itu memang mencerminkan dari kepribadianmu, dari apa yang ada di dalam pikiranmu, dari apa yang ada di dalam hatimu ya. Kalau dari dalamnya kotor ya, bahasa yang dikeluarkannya juga kotor. Kalau Anda bisa menggunakan kecerdasan Anda untuk melakukan, mendatangkan hal-hal yang baik, berkontribusi bagi bangsa dan negara, maka hidupmu ke depan akan lebih baik ya, jauh lebih baik daripada saat ini. Rocky itu orang pintar, jadi tahu mana delik mana enggak. Rocky Gerung bukan hanya pintar, tapi dia memang cerdas. Dan karena kecerdasan dan kepintarannya, orang kayak kamu bisa dibodohin dan menjadi bodoh beneran. Dan kamu tahu kenapa Rocky Gerung bisa selalu lolos dari hukum? Karena Pak Jokowi, karena kerendahan hati Pak Jokowi, karena kebaikan hati Pak Jokowi. Makanya dia selalu lolos dari hukum. Coba aja kalau Pak Jokowi mau melaporkan dia, habis riwayatnya dia, gak akan bisa bebas berkoar-koar mencaci maki lagi. Untung yang dihina Pak Jokowi. Coba kalau yang dihina tuh yang lain, orang lain, gak akan selamat dia, udah masuk penjara. Paham kamu? Karena bagi Pak Jokowi dan keluarganya, Rocky Gerung hanyalah seekor lalat yang sedang mencari makan di atas tumpukan kotoran. Dia juga manusia yang sedang sakit. Kamu tahu itu. Dia sedang sakit dan butuh perhatian. Wow, Rocky Gerung hanyalah seekor lalat yang sedang mencari makan di atas tumpukan kotoran. Dia sedang sakit. Rocky Gerung, woi Rocky. Enak kali lah mulut kau itu, menghina Presiden Jokowi. Sekali ini kau kawan offside. Sudah kelewat batas kau ini. Offside, kelewat batas. Tangkap Rocky Gerung, proses hukum. Jangan kau pecah belah masyarakat Indonesia. Rocky Gerung menghina Presiden Joko Widodo. Ini adalah judul celoteh saya hari ini. Lalu banyak sekali orang mempertanyakan, kenapa sih Prabowo Subianto hanya bisa diam? Bahkan pendukungnya pun hanya bisa diam di saat Rocky Gerung menghina Presiden Joko Widodo. Bahkan sebagian pendukung Prabowo Subianto malah terkesan membela Rocky Gerung di saat Rocky Gerung menghina Presiden Joko Widodo. Mari kita gali. Perlu teman-teman ketahui, apa sih alasan Rocky Gerung segitu marahnya sampai melakukan hinaan secara brutal kepada Presiden Joko Widodo? Perlu teman-teman ketahui, Rocky Gerung adalah garda terdepan yang menolak pembangunan IKN. Itu poin pertama. Lalu kenapa sih Prabowo hanya bisa diam ketika Pak Jokowi yang berdiri sebagai presiden dihina oleh Rocky Gerung? Bahkan sekelas Fahri Hamzah terkesan membela Rocky Gerung. Ternyata Rocky Gerung, Fahri Hamzah itu adalah orang-orang yang digadang-gadang akan dijadikan menteri apabila Prabowo Subianto menang menjadi presiden. Sahabat sekalian, ini bukanlah celoteh tentang kebencian, tetapi ini adalah fakta-fakta yang muncul di permukaan dan beberapa rangkaian peristiwa yang benar-benar sudah terjadi. Saya sebagai pendukung Bapak Jokowi 2 periode hanya bisa mendoakan semoga Bapak Jokowi selalu sehat,
walaupun sudah dihina oleh Rocky Gerung, saya doakan Bapak Jokowi dan keluarga selalu sehat. Amin. Dan ini juga yang menjadikan keyakinan saya dan jutaan rekan-rekan saya sebagai pendukung Jokowi 2 periode sekarang ini mendukung Ganjar Pranowo. Walaupun pendukung Prabowo mengklaim secara masif bahwasanya Pak Jokowi sudah mendukung Prabowo Subianto. Kami yang sekarang ini sudah berdiri sebagai pendukung Ganjar Pranowo bukan benci kepada Prabowo Subianto, melainkan tidak percaya kepada Prabowo Subianto apabila memimpin republik ini. Jadi teman-teman harus bisa bedakan apa itu kebencian, apa itu ketidakkepercayaan. Perlu saya tekankan sekali lagi sebagai bentuk penegasan, kami militan Jokowi 2019 yang sekarang sudah mendukung Bapak Ganjar Pranowo, alasan yang paling mendasar adalah kami tidak percaya kepada Prabowo Subianto. Dan tidak mungkin kami akan satu gerbong dengan Fadli John, Amin Rais, dan Rocky Gerung. Assalamualaikum, selamat malam. Surat terbuka untuk Jenderal Kapolri Listio Sigit Prabowo serta Bapak Komjen Agus Andrianto, Kabareskrim Mabes Polri. Tolong tangkap dan proses Rocky Gerung. Tolong tindak lanjuti laporan-laporan daripada relawan-relawan Presiden Joko Widodo terkait kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Rocky Gerung kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Apapun Presiden Jokowi itu kepala negara, kita harus menjaga marwah dan kehormatannya. Kepolisian Republik Indonesia di tengah-tengah kepemimpinan Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo mengalami kemajuan. Tingkat kepercayaan, tingkat kepuasan publik, tingkat kepercayaan masyarakat seperti kami kepada kepolisian semakin meningkat karena profesionalisme dan humanis yang dilakukan oleh kepolisian dalam melayani masyarakat mulai semakin membaik. Jangan sampai kerja keras Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo dan seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia dinodai hanya karena tidak bisa menyelesaikan satu masalah Rocky Gerung yang menghina dan menuduh kepala negara kita dengan seenaknya. Tolong Pak, tindak lanjuti laporan daripada relawan-relawan Jokowi yang sudah mengadukan ke Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri untuk segera menangkap Rocky Gerung. Kalau masalah ini tidak ditindaklanjuti, saya yakin masyarakat akan kecewa. Contohnya di media sosial sudah beredar isu liar seperti apa yang dikomenkan oleh Bapak ini, bahwa sebagian besar dari masyarakat, mewakili sebagian besar dari masyarakat, berkomentar seperti yang di atas, Pak. Nggak bakalan Rocky masuk penjara, berani taruhan, bukan sembarangan di belakang orang Rocky Gerung. Di belakang Rocky Gerung itu siapa? Bukan orang sembarangan. Secara tidak langsung sebagian masyarakat itu menganalisa bahwa Rocky Gerung itu orang kebal hukum, Pak. Tapi saya percaya Kepolisian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Listio Sigit Prabowo profesional dan netralisme, semua sama di hadapan hukum. Sehat selalu Bapak Kapolri. Salam dari kami, masyarakat Indonesia. Guys, saya banyak melihat dan mendengarkan
bagaimana besarnya harapan masyarakat Indonesia agar Rocky Gerung ini segera ditangkap, diadili, dan diproses hukum. Ya, kemarin ketika Barreskrim menolak laporan dari Rocky Gerung, itu kemudian membuat masyarakat juga banyak yang kecewa, guys. Ya, meskipun sikap yang ditujukan oleh Pak Jokowi bahwa beliau tidak menanggapi apa yang diucapkan oleh Rocky Gerung ini, menganggap bahwa itu adalah hal kecil, tetapi bagi masyarakat Indonesia, ya, masyarakat Indonesia sangat terluka dengan ucapan Rocky Gerung yang sudah terlanjur kelewat batas, guys. Walaupun alasannya adalah kritik, tetapi masyarakat Indonesia itu sudah paham mana yang merupakan kritik, mana yang sudah bentuknya penghinaan, ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang kritik, mana yang penghinaan. Dan apa yang diucapkan atau dikatakan oleh Rocky Gerung ini, menurut saya itu merupakan penghinaan terhadap nama baik Presiden Jokowi. Lalu yang berikutnya, ada hal yang memberatkan si Rocky Gerung ini, karena dalam bukti video, ya, ada jejak digital di mana dia menyerukan massa untuk melakukan gara-gara di tanggal 10 Agustus, ya. Nah, jelas ini adalah salah satu seruan ajakan dalam bentuk provokasi agar orang-orang bisa melakukan hal-hal yang merusak kedamaian di dalam negeri kita ini, guys. Dengan adanya peristiwa atau kasus dari si Rocky Gerung ini, itu kemudian membangkitkan semangat dan keberanian masyarakat untuk mulai mengecam, mulai turun ke jalan untuk melawan kelompok-kelompok yang kemarin mereka membuat acara lalu berdemonstrasi ingin memaksulkan Pak Jokowi. Masyarakat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi juga sudah tidak tinggal diam, ya. Mulai ada timbul ajakan-ajakan untuk melakukan demo tandingan. Oke teman-teman, harapan saya semoga Rocky Gerung ini segera bertobat dan ke depan mulutnya itu bisa lebih banyak mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun bangsa dan negara, ya. Gunakan kecerdasan yang dia miliki untuk mendatangkan hal-hal baik. Jangan menggunakan kecerdasan yang dia miliki untuk menyesatkan banyak orang.